yang menyebut pajak di Indonesia sebagai salah satu yang tertinggi di dunia. Mahalnya. Sebagai perbandingan, pajak tahunan untuk Toyota Avanza buatan Indonesia bisa mencapai 5 juta rupiah. Angka yang terbilang fantastis. Kuku pun melanjutkan, model mobil yang sama saat masuk ke Malaysia sebagai produk impor justru dikenai tarif pajak yang jauh lebih rendah, yaitu di bawah 1 juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang kembali di channel Hot Reaction. InsyaAllah pada video kali ini ada lagi satu cerita yang sangat menarik untuk didengar dan untuk ditonton kepada sahabat-sahabat semua. Dan cerita ini sudah pasti sedikit hangatlah sebab cerita ini adalah ada perbandingan sedikit lah mengenai Indonesia dan Malaysia. Tetapi apapun kita ambil positifnya dan kita buang negatifnya. Jadi macam ni guys, ada satu berita yang sangat menggemparkan lah, yang mengejutkan lah pemuda-pemuda dan netizen-netizen Indonesia setelah tahu bahawa pajak kenderaan ataupun road tax di Malaysia ini ternyata sangat murah, sangat rendah dibanding dengan pajak kenderaan di Indonesia. Tapi kalau kita tengok dari segi infrastruktur, sebaiknya road tax Malaysia lah yang lebih mahal daripada Indonesia, sebab dari infrastruktur Malaysia jauh lebih cantik daripada infrastruktur di Indonesia, terutama jalan raya ya. Kalau di Malaysia tu mulai dari perkampungan, desa sampai ke kota, ke bandar, jalan tu memang semuanya cantik lah, memang rata lah, aspal, jalan tar. Kalau di Indonesia pula, selain daripada pajak kenderaan yang mahal, tetapi infrastruktur tu macam tak berbaloi lah. Kalau di bandar mungkinlah di kota-kota, tetapi coba masuk di daerah pedalaman ataupun perkampungan, desa lah, masih banyak jalan yang baik, tetapi pajaknya, na'udzubillah. Okey, saya pun tak nak komen banyak-banyak. Jadi apa kata kita dengar apa sebabnya ni pajak kenderaan atau road tax Indonesia itu lebih mahal daripada road tax daripada Malaysia. Walaupun sebenarnya infrastruktur jauh beza. Jauh beza infrastruktur Malaysia daripada Indonesia. Tetapi bila cerita pasal pajak, pasal road tax terbalik pula. Yang tak cantik, yang kurang cantik lebih mahal. Yang cantik pula yang murah. Macam ni ceritanya. Apa sebabnya pajak kenderaan di Indonesia itu lebih mahal? Kita dengarkan perbandingan pajak kenderaan di Indonesia dan Malaysia. Sebuah pernyataan dari Kuku Kumara, Sekretaris Umum Gaikindo, kembali membuka mata publik soal mahalnya kepemilikan kendaraan di Indonesia. Menurutnya, pajak yang dikenakan di tanah air sangat tinggi. Betul, sangat tinggi. Kukuh mengutip pengalaman saat perwakilan US Automotive Council yang menyebut pajak di Indonesia sebagai salah satu yang tertinggi di dunia. Sebagai perbandingan, pajak tahunan untuk Toyota Avanza buatan Indonesia bisa mencapai 5 juta rupiah. Angka yang terbilang fantastis. Kukuh pun melanjutkan, model mobil yang sama saat masuk ke Malaysia sebagai produk impor justru dikenai tarif pajak yang jauh lebih rendah, yaitu di bawah 1 juta rupiah. Ya, betul. Dan bahkan lebih rendah lagi di Thailand, sekitar 150 ribu rupiah. Berbagai instrumen perpajakan menjadi penyebab tingginya biaya kepemilikan kendaraan di Indonesia. Salah satunya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% yang secara otomatis diterapkan pada harga setiap mobil baru tanpa insentif. Selain PPN, ada juga pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang bervariasi, terutama untuk mobil mewah dan bermesin besar. Pajak daerah seperti biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB juga menambah beban, di mana di Jakarta bisa mencapai 12,5%, tidak seperti di Malaysia atau Thailand. Setiap tahun, pemilik kendaraan juga harus membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ, serta biaya administrasi STNK dan plat nomor setiap 5 tahun.
Pajak yang berlapis ini bisa menyumbang hingga 40% dari harga jual mobil. Ini berbeda jauh dengan Malaysia yang hanya mengenakan PPN 6% dan cukai tertentu, tanpa beban tambahan seperti BBNKB. Menurut peneliti senior LPEM FEB UI, Rianto, perbedaan ini membuat harga kendaraan di Indonesia sulit bersaing. Pajak memang menjadi tulang punggung penerimaan negara dan landasan hukumnya pun sudah kuat. Namun, ketika dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, terlihat jelas bahwa kebijakan pajak di Indonesia menimbulkan jurang perbedaan yang sangat terasa, baik bagi konsumen maupun industri otomotif. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotif Kompas.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Guys, itulah tadi sebab-sebab daripada Kompas TV, sebab-sebab kenapa pajak kendaraan di Indonesia itu lebih mahal, lebih tinggi daripada negara Malaysia dan Thailand. Ya, seperti yang disebutkan tadi daripada Kompas TV, semuanya sudah ada di situ, jadi saya tak perlu jelaskan lagi. Bagi seorang Indonesia, saya tak berharap tinggi sangatlah pajak itu turun sama dengan pajak kendaraan di Malaysia. Cuma saya nak berharap tu infrastruktur lah, infrastruktur jalan, terutama di jalan pedesaan, perkampungan. Masih banyak yang dive guys, masih banyak yang berlumpur. Saya pernah reaction beberapa video sebelumnya macam mana daifnya jalan-jalan di Indonesia, jalan raya di Indonesia, di kampung, di persempadan ataupun sempadan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan ya. Saya pernah reaction dulu, wah jalannya guys memang betul-betul daif. Jangankan kereta, motor pun susah nak lalu. Apatah lagi kalau kenderaan berat, memang tak lepas dah. Tapi kalau cerita pasal pajak, wah tingginya bukan main. Jadi itulah, kita tak berharap sangat tu pajak kenderaan tu turun seperti ataupun sama dengan pajak di Malaysia ni. Cuma kita berharap itulah infrastruktur lah, jalan, namanya juga cukai jalan, tetapi jalannya nauzubillah. Jadi kita berharaplah jalan diutamakan lah di Indonesia ni, seperti jalan-jalan yang ada di Malaysia. Itu sahajalah keinginan kami, permintaan kami. Sebab kalau mau turun tu memang tak turun lah, naik adalah. Malah baru-baru ini sebabkan pajak naik, banyak demonstrasi, banyak rusuhan di mana-mana, termasuk di kampung saya guys, di provinsi saya, negeri saya, Sulawesi Selatan, Makassar. Kantor ataupun pejabat di DPRD habis dibakar guys, habis dibakar, dan ada yang terkorban. Dan salah satu yang terkorban itu berasal dari kabupaten saya, orang gadis remaja yang cantik, tetapi ya semoga arwah adik ini tenang di alam sana, ditempatkan di golongan orang yang beriman. Oke guys, itulah saja perkongsian pada hari ini. Semoga video ini memberikan ataupun membuka mata pemerintah kita, pemerintah Indonesia, macam mana infrastruktur tu, infrastruktur di Indonesia tu sama dengan infrastruktur di Malaysia. Kami tidak minta pajak turun, sebab memang naik, confirm naik sajalah. Tetapi kalau infrastruktur itu boleh mencontohi dan mengikuti Malaysia. Jadi itu saja harapan kami. Terima kasih. Kita jumpa lagi di reaction hangat, video reaction hangat berikutnya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.